Saat persahabatan diuji oleh cinta, kisah yang tak pernah terekam kamera. Di balik sorotan panggung, dua bintang bertemu. Alira, model aktris 28 tahun berpesona dingin. Natalie, diva pop glamor 29 tahun. Dari tatap pertama, lahirlah persahabatan. Pesta kota, konser, jet pribadi. Alira dan Natalie selalu berdampingan. Dunia menyebut mereka sahabat ikonik. Di sebuah gala amal, Ravin hadir. Pengusaha muda 32 tahun, penuh karisma. Satu senyum memulai cerita. Sebuah jabat tangan membuka pintu percakapan. Nama mereka bertukar, senyum pun ikut terukir. Tak ada sorotan kamera, hanya dua orang asing yang mulai saling mengenal. Malam itu tak hanya berjabat tangan. Alira dan Ravin duduk di meja yang sama. Percakapan mengalir, seolah dunia di sekeliling menghilang. Sementara dari belakang Ravin, Natalie menatap diam. Entah apa yang berputar di kepalanya, tapi sorot matanya seakan menyimpan sesuatu. Ravin bangkit dari meja, menuju toilet di area gala. Natalie, yang baru selesai berbincang, berpapasan dengannya. "Hai," sapanya pelan. Ravin hanya melirik, mengangguk singkat, lalu berjalan pergi. Sejak malam gala itu, Ravin dan Alira semakin sering bertemu. Malam ini, di lounge pribadi, tawa kecil dan percakapan panjang membuat jarak di antara mereka semakin hilang. Namun, di balik senyum Alira, terselip resah takut dunia salah paham. Ravin sadar, tapi hanya tersenyum, seakan berkata, "Biarkan saja, nikmati saja momen ini." Selama berbulan-bulan, Ravin dan Alira hanya bertemu jauh dari sorotan. Restoran sepi, lounge pribadi, dunia tak pernah tahu mereka ada. Tapi malam ini, Ravin akhirnya berani membawa Alira ke hadapan publik. Red carpet, sorot kamera, tepuk tangan. Dunia menyebut mereka pasangan sempurna, tapi kamera tak pernah benar-benar tahu semua cerita. Ravin dan Alira jadi pasangan yang selalu tampak bersama. Acara peluncuran brand, pesta amal, gala dinner, sorot kamera selalu mengikuti, dan dunia seolah melihat mereka tak terpisahkan. Tiap langkah mereka jadi berita. Alira dan Ravin selalu tampak serasi. Sorot lampu mengikuti kemanapun. Namun ada sisi yang tak pernah disiarkan. Sorot kamera, tawa para tamu. Alira berbisik pelan. "Setelah acara ini, aku harus ke rapat brand baru. Kita tak bisa lama-lama." Ravin terdiam. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Ravin menarik napas panjang. Selalu kerja, bahkan di saat seperti ini. Alira menunduk, tak sempat menjawab. Ravin melangkah pergi, meninggalkan acara, meninggalkan sorot lampu. Ravin memegang setir lebih erat dari biasanya. Matanya lurus, tapi pikirannya berputar. Setiap kata Alira di acara tadi terasa menggema. Ia ingin bicara, tapi memilih diam. Karena amarahnya belum reda. Mobil melaju dalam senyap. Alira diam, sadar malam itu bukan sekadar perjalanan pulang. "Kapan kamu ada waktu untukku?" Suara Ravin pecah. Alira hanya diam. Karier atau cinta, tak ada jawaban malam itu. Syuting, pemotretan, kontrak. Alira tenggelam dalam pekerjaannya. Ravin menatap kota dari jendela, sendirian di dunia yang ramai. Cahaya layar memenuhi ruang. Di TV besar, Alira tersenyum anggun dalam iklan sampo premium. Rambut berkilau, senyum sempurna. Ravin hanya menatap, diam. Perempuan yang dulu di sisinya, kini terasa jauh. Seolah layar kaca jadi satu-satunya cara ia bisa bersama Alira malam itu. Ravin memegang ponselnya erat. "Aku rindu kamu di sini, bukan di layar." Suaranya nyaris bergetar. Alira terdiam di seberang, sibuk dengan jadwalnya. Keheningan panjang, cahaya TV meredup. "Kamu selalu ada untuk kamera, tapi kapan untukku?" Suara Alira di telepon terburu-buru menjelaskan pekerjaannya. Ravin tak menjawab lagi, hanya suara sambungan terputus. Hari-hari Ravin terasa hampa. Alira sibuk di luar negeri. Syuting besar yang tak pernah selesai. Pesan singkat jarang dibalas. Dan untuk pertama kalinya, Ravin memutuskan menghadiri pesta sendirian. Lampu kristal menyinari ballroom mewah. Ravin melangkah masuk sendirian, senyum tipis untuk tamu yang menyapa.
tapi matanya sibuk mencari sesuatu atau seseorang yang bisa membuatnya betah. Natalie berdiri anggun di bawah sorot lampu. Suara lembutnya mengalun. Setiap nada terasa dekat. Gaunnya berkilau, mengikuti setiap gerak pelan tubuhnya. Mata Ravin tak lepas darinya. Di tengah keramaian, untuk sesaat, ia lupa ia datang sendirian. Setiap lirik yang ia nyanyikan membuat Natalie tampak kian mempesona. Senyumnya, gerak tangannya, cara matanya menatap penonton. Ravin seakan terseret ke dunia yang hanya berisi mereka berdua. Nada terakhir mengalun lembut, tepuk tangan memenuhi ruangan. Natalie tersenyum dari atas panggung, matanya sekilas bertemu tatapan Ravin. Hanya sekejap, tapi cukup membuat dada Ravin terasa berbeda. Natalie turun dari panggung. Ravin menghampiri. Senyum tipis terukir. Percakapan singkat, tanggung, tapi jadi awal sesuatu. Malam berlanjut. Pesta mulai sepi. Musik berganti jadi irama pelan. Ravin dan Natalie meninggalkan ballroom, melangkah ke bar hotel di lantai bawah. Tempat percakapan mereka tak lagi sekadar basa-basi. Di bar hotel yang temaram, suara jazz hanya jadi latar samar. Ravin bicara pelan. Lelah terdengar di nadanya. Natalie mendengarkan, awalnya hanya teman. Tapi kehangatan itu mulai berubah rasa. Sebuah acara brand di pusat kota. Ravin dan Natalie datang terpisah. Tapi kamera menangkap mereka berbincang di sudut. Sekilas biasa saja, namun cukup untuk jadi bahan bisik-bisik. Setelah berminggu-minggu syuting, Alira akhirnya pulang. Senangnya kembali ke kota. Tapi tatapan Ravin terasa berbeda. Senyumnya ada, tapi hangatnya berkurang. Di luar, media makin ramai. Foto Ravin dan Natalie muncul di layar-layar besar. Alira menatap, seolah dunia memberi sinyal bahwa sesuatu sedang berubah. Bahkan malam bisnis berubah jadi tawa ringan. Ravin dan Natalie duduk berdampingan, terlihat akrab di mata yang kebetulan melihat. Tak ada sentuhan, tapi jarak di antara mereka kian tipis. Malam itu, Alira tak bisa diam. Di apartemen Ravin, ia bertanya tentang gosip tentang Natalie. Ravin terdiam, rahangnya mengeras, jawaban tak langsung keluar, hening, terasa lebih menyakitkan dari kata-kata. Akhirnya, Ravin bicara pelan, bukan tentang gosip, tapi tentang perasaan yang sudah berubah. Alira terdiam, air mata jatuh tanpa suara. Kita selesai, ucapan Ravin terngiang di telinga Alira. Tak ada teriakan, hanya hati yang pecah tanpa suara. Hanya hujan di jendela. Sorotan kamera tak lagi berarti. Alira belajar bertahan sendirian. Di atas meja, sebuah undangan. Nama Ravin berdampingan dengan Natalie. Dunia akan menyaksikan. Tapi haruskah aku? Gaun di tubuh, air mata di pipi. Hari ini aku harus memilih, datang atau hilang. Musik lembut memenuhi ballroom pernikahan. Ravin berdiri tegap di pelaminan. Natalie di sisinya. Semua mata memandang, termasuk aku. Ravin tertegun. Mata Natalie membesar, keduanya tak menduga ia akan datang. Tatapan Alira menghentikan suasana. Ravin terdiam, langkahnya mundur. Natalie gelisah, tubuhnya sedikit menjauh. Keheningan menyelimuti pesta. Alira berbalik perlahan. Sebelum melangkah pergi, ia menatap Ravin sekali, tatapan tanpa amarah, hanya perpisahan. Lalu ia berjalan keluar, meninggalkan pesta yang masih berputar tanpa dirinya. Alira melangkah pergi, bukan kalah hanya memilih damai, meski hatinya pernah retak. Di tepi pantai senja, angin berhembus lembut. Alira berdiri, tak lagi jadi bayangan siapapun. Kadang kehilangan cinta justru cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri.